Bab 2086, sombong sekali. Setelah membulatkan tekadnya, John pun mendengus dengan sinis. Walau dia mau pergi, dia tetap harus mendapatkan kembali martabatnya. Kamu tahu jelas apakah kamu memukulku atau tidak? Biar ku beritahu masalah ini. Plak! John belum sempat menyelesaikan perkataannya, pipi kirinya kembali ditampar dengan keras. Semua orang pun sontak terkejut. Lagi ditampar? Tommy ini terlalu angkuh, kan? Kamu! Plak! Jari tangan kanan Valentino tiba-tiba merapat, kemudian dia mengangkat tangannya untuk memukul pipi kanan John. Duk, duk, duk! Setelah ditampar Valentino 2 kali berturut-turut, kepala John langsung berdengung dan pandangannya kabur. Dia bahkan bergerak mundur beberapa langkah. Semua orang yang ada di tempat pun tercengang. Dari awal sampai sekarang, Valentino telah menampar pipi John 3 kali berturut-turut. John, sang jenderal, ditampar sampai tidak mampu melawan. Tindakan macam apa ini? Tadi aku memang tidak tahu. Sekarang aku sudah tahu kalau aku memang memukulmu. Kenapa? Valentino melempar SMG-nya, lalu bertanya dengan kedua tangan di belakang punggung. Raut wajahnya tampak penuh penghinaan. Sombong, sombong sekali. Angkuh, terlalu angkuh. Hebat sekali. Malvan dan 100.000 prajurit wilayah timur, termasuk Chris dan bahkan para bandit wilayah selatan yang sedang berlutut, semuanya merasa seperti sedang bermimpi. Sepertinya tidak perlu dijelaskan lagi betapa kuatnya John, kan? Bagi Dekin, para bandit wilayah selatan, John adalah jimat pelindung mereka dan sebuah posisi tinggi yang tidak akan pernah mereka capai. Bagi prajurit wilayah timur, John dan yang lainnya adalah tentara biasa yang memiliki kekuatan besar luar negeri yang berdiri di belakang mereka. Bahkan bagi Chris dan Mario, John sangat sulit ditangani. Mereka tidak berani sembarangan menantang John. Ketika Chris dan Mario membawa 200.000 pasukan untuk menghabisi wilayah selatan hari itu, John membawa pasukan untuk menghentikan mereka. Pada akhirnya, Reza dan Hanaga muncul, lalu mengirim 100.000 tentara negara Nagon dan 10 unit pesawat tempur, sebelum akhirnya mereka berhasil membuat perjanjian dengan John. Oleh karena itu sudah membuktikan betapa kuatnya John. Bisa dibilang bahwa bagi banyak orang, John sudah seperti seorang dewa dan itu sama sekali tidak berlebihan. Akan tetapi, sekarang dewa ini malah ditampar 3 kali oleh Valentino di hadapan ratusan ribu orang. Betapa hebatnya ini. Valentino sungguh hebat. Sial, brengsek! Chris sangat puas. Dia pun bergumam. Memang harus ada Kak Valentino. Lihatlah, betapa mengagumkan dan berwibawa dirinya. Luar biasa. Mario juga bergumam dengan pelan. Aku memang memukulmu, lalu kenapa? Gila! Gila sekali! Kulihat kamu sudah benaran bosan hidup. Ajudannya John mengumpat, lalu melangkah maju dan segera mengambil pistolnya. Aku berani bertaruh kalau kamu tak berani menodongkan pistolmu padaku. Sorot matamu tidak bisa menipu orang. Jadi, kamu tak perlu sok setia di depan tuanmu. Valentino meliriknya. Nada bicaranya terdengar penuh arti dan bercampur dengan penghinaan. Hanya dengan satu kalimat, wajah ajudan itu langsung memerah. Dia menggertakkan giginya, kemudian hendak mengarahkan pistol kepada Valentino. Tapi setelah ragu sejenak, dia tidak memiliki keberanian untuk itu. Enyahlah! Dasar pengecut! John menarik ajudan itu ke samping, kemudian memakukan pandangannya pada Valentino bagaikan seekor hewan yang haus darah. Ingatlah! 3 tamparan ini, cepat atau lambat aku akan membuatmu membayarnya. Kedua mata John memerah. Dia telah dipermalukan di depan umum, bisa dibayangkan betapa marahnya dia. Kamu juga ingat? Valentino mengulurkan jarinya untuk menunjuk John, kemudian menunjuk tanah. Mulai sekarang, aku adalah raja di wilayah selatan ini.
Kalau kamu banyak beromong kosong, percaya atau tidak, aku tidak akan menyuruhmu keluar dari wilayah selatan. Ucapan Valentino itu dikatakan dengan suara yang lantang. Singkatnya, ini adalah tempatku, aku adalah raja di sini. Kalau aku menyuruhmu tinggal, kamu harus tinggal. Sangat kuat dan mendominasi. Begitu Valentino selesai bicara, John dan yang lainnya sontak ketakutan. Raut wajah Valentino tampak sangat dingin dan aura mendominasi yang dipancarkan dari tubuhnya langsung membuat hati orang menegang. Drap, drap! 300.000 prajurit Maple Pavilion melangkah ke depan dengan rapi. Esh! John dan yang lainnya seketika tersentak. Apa John sanggup melawan mereka semua? Kalau 300.000 orang ini kencing secara bersamaan, John dan yang lainnya sudah bisa tenggelam, kan? Selagi aku memberimu muka, kamu harus menerimanya. Kali ini, aku akan melepaskanmu. Lain kali kalau kamu masih mau melawanku, kujamin aku akan menggunakan darahmu untuk dipersembahkan pada bendera perang asosiasi Maple Pavilion. Nada bicara Valentino sedingin es. Dia berkata dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Kamu... John masih ingin berbicara. Dor, 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 dor. Ban? Duar! 300.000 lebih prajurit Maple Pavilion dengan kompak mengarahkan senjata mereka ke udara, lalu menarik pelatuk. Bayangkan, 300.000 lebih senjata api ditembakkan secara bersamaan, adegan macam apa itu? Itu adalah sebuah bencana yang sangat besar. Seluruh langit ditutupi dengan titik-titik hitam kecil yang tak terhitung jumlahnya, bagaikan sebuah jaring besar. Sebanyak 300.000 lebih senjata api masing-masing menembakkan 10 peluru, itu berarti ada 3 juta peluru. 3 juta peluru memelesat ke langit secara bersamaan, adegan macam apa itu? Jaring peluru yang dibuat dari peluru itu sangat menggemparkan hati orang. John dan yang lainnya seketika ketakutan dan langsung menutup mulut mereka. Mereka refleks membayangkan bagaimana kalau jutaan peluru itu mengenai tubuh mereka dalam waktu yang sama. Bukankah 5.000 orang ini akan langsung berubah menjadi gumpalan daging? Sepertinya sulit untuk memiliki jasad yang utuh, kan? Bagus. Bagus. John menggertakkan giginya selama beberapa saat, lalu berbalik dan hendak pergi. Tuan John, tank dan senjata berat kita. Ajudan itu melihat ke arah kejauhan sambil bergumam dengan tidak puas. Mereka membantu para bandit wilayah selatan dan benar-benar mengeluarkan semua harta mereka. Tank, senjata berat, senjata Gatling, laras artileri dan sebagainya, semuanya diangkut kemari. Sedangkan saat ini, apa mereka mau membuang semua senjata itu? Aku akan membunuh orang-orang ini. Aku juga ingin mengambil senjatanya. Sekarang, bawa bawahanmu dan enyahlah. 5 menit kemudian, aku akan membersihkan wilayah selatan. Valentino sama sekali tidak memberi John kesempatan untuk berbicara dan langsung berkata demikian. John sontak berbalik untuk melihat Valentino, lalu berkata dengan nada sinis. Apa kamu tahu kalau ada beberapa hal yang tak bisa diambil dengan mudah? Oh, benarkah? Aku berhasil mengalahkan wilayah selatan, tapi aku tidak bisa mengambil barang hasil rampasan. Mungkinkah senjata-senjata ini memiliki asal-usul lain? Omong-omong, aku agak heran. Dari mana senjata berat ini berasal? Valentino melangkah maju, lalu memandang Dekin sambil bertanya. Pecundang tua Dekin, dari mana senjata itu berasal? Dekin sontak membelalakan matanya, kemudian dia tanpa sadar menatap John. Untuk apa kamu melihatku? Aku tidak mengenalmu. John sangat ketakutan sehingga dia langsung berbalik, lalu menendang pipi Dekin. Ada beberapa hal yang tidak bisa dikatakan secara terang-terangan meski semua orang sudah mengetahuinya. Begitu dikatakan secara terang-terangan, semuanya benar-benar berakhir. Bab 2087, Serangan Fatal. Bam! Satu tendangan itu langsung merontokkan 3 gigi Dekin.
John masih tidak mau berhenti dan terus menendang Dekin. Seolah-olah dia ingin melampiaskan semua amarahnya pada Dekin. Coba lihat, lihatlah. Inilah yang namanya mengikuti orang yang sesat. Di dunia ini, kamu harus mengikuti orang yang tepat, lalu melakukan hal yang benar. Baru setelah itu, kamu bisa berdiri di posisi yang lebih tinggi. Kalau kamu mengikuti orang yang salah, pada akhirnya kamu hanya akan dimanfaatkan, lalu dibuang. Valentino langsung menasihati prajurit Maple Pavilion yang ada di belakangnya dengan sungguh-sungguh. Benar. Perkataan Kak Valentino itu benar. Bagus. Beri tepuk tangan meriah kepada Pak Guru Valentino. Hahaha. Semua orang tertawa, raut wajah mereka terlihat penuh penghinaan. John langsung berhenti sesaat, kemudian berjalan pergi sambil menggertakkan giginya, meninggalkan Dekin yang wajahnya sudah berlumuran darah. Meski John terlihat sangat marah dan tidak rela, ketika melihat dia pergi dengan tak berdaya, orang-orang tak bisa menahan tawa. Awalnya John ingin menghancurkan Valentino, kini malah gagal dan harus menderita kerugian besar. Kali ini, John sudah mengalami kerugian besar. Setelah kehilangan 95.000 tentara, apa yang menanti John mungkin adalah sanksi dari 3 kekuatan besar luar negeri, kan? Tuan John, Anda tidak bisa pergi. Tuan! Jenderal! Tiba-tiba, para bandit wilayah selatan yang berlutut pun mulai berteriak. Sebelumnya, ketika Valentino memberi perintah untuk membunuh mereka, Valentino telah membunuh setengah dari mereka. Sekarang, masih tersisa 20.000 orang lebih. Ketika mereka melihat John hendak pergi, mereka semua pun mulai panik. Kalau John pergi, hanya akan ada kematian yang menunggu mereka. Namun, kalau mereka tidak berteriak, itu masih lumayan. Makin teriak, makin cepat John berjalan. Saat ini, bahkan John pun tak bisa menjamin keselamatannya sendiri. Mana mungkin dia punya waktu untuk memedulikan nyawa mereka? Bagaimanapun, dia sudah pasti akan dihukum. Lebih baik dia segera kembali dan memikirkan alasan yang tepat untuk melapor pada para petinggi. Ini lebih penting. Segera, John dan yang lainnya sudah meninggalkan wilayah selatan. Awalnya, dia membawa 5.000 orang datang untuk menyelamatkan para bandit itu dengan keren. Alhasil, Valentino menampar John 3 kali berturut-turut, membalasnya dengan sepadan. Hasil ini benar-benar konyol. Hahaha! Puas! Melihat John dan yang lainnya pergi dengan tak berdaya, Chris langsung tertawa terbahak-bahak. Sial! Puas sekali! Memang Kak Valentino sangat luar biasa. Hahaha! Dia tidak berani sok hebat lagi? Dia hanya berani sok hebat di depan kami. Di depan Kak Valentino, tak peduli siapa dirimu, semuanya akan berlutut padanya. Hingga saat ini, Asosiasi Maple Pavilion dari segitiga emas baru benar-benar merasa puas. Saat itu, ketika Valentino mengalami kecelakaan, mereka ingin membantai wilayah selatan, tapi John malah menghentikan mereka. Dia tidak menghentikan mereka, tapi juga menyita senjata Asosiasi Maple Pavilion. Kalau tidak, dia akan memulai peperangan. Meski setelah itu Hanaga datang untuk membantu Asosiasi Maple Pavilion, sebenarnya setiap prajurit Maple Pavilion sedang menahan kekesalan itu di dalam hati. Nama John lebih mirip seperti sebuah trauma di hati mereka. Baru hari ini, Valentino akhirnya kembali dengan kuat. Tamparan pertama mengejutkan semua orang, tamparan kedua langsung menghapus trauma itu, sedangkan tamparan ketiga langsung membuat John serta yang lainnya pergi dengan putus asa. Itu tidak hanya melegakan, tapi juga sangat memuaskan. Memuaskan. Menyenangkan. Valentino melihat John dan yang lainnya pergi dengan tangan di belakang punggungnya, hatinya masih merasa agak menyesal. Asal John duluan menembak, Valentino jadi punya alasan untuk melawannya. Akan tetapi, ternyata John bisa menahan semua ini. Ini juga membuat Valentino agak tak berdaya. Dia sudah menampar John, tapi John masih bisa menahannya. Valentino hanya bisa berhenti. Valentino menghela napas ringan, lalu menoleh dengan pelan untuk memandang 20.000 bandit wilayah selatan yang tersisa.
termasuk Dekin yang berada di barisan paling depan di antara kerumunan. Saat ini, wajah Dekin dan yang lainnya sudah memucat. Kekuatan mereka sudah hancur. Mau sekuat apapun mereka juga tidak bisa bangkit kembali. Valentino tidak berbicara. Tentu saja prajurit Maple Pavilion juga tidak akan melakukan apapun. Valentino hanya memandang Dekin tanpa mengatakan apapun. Tiba-tiba, Valentino merasa agak jengkel. "Dekin, apa kamu tidak mengenalku?" Valentino menatap Dekin dengan tenang, kemudian bertanya seperti itu. "Tommy, kamu adalah Tommy." "Kak, ampuni aku sudah salah." Dekin yang selalu terkenal dengan sifatnya yang keras, akhirnya menciut. Ketika menghadapi kenyataan, dia mau tak mau harus mengaku kalah. "Oh, kalau begitu coba lihatlah sekarang. Apa kamu masih mengenalku?" Valentino berdeham, lalu bertanya dengan suara yang berbeda. Dekin mendengar suara yang agak akrab ini dan mengingat kembali dengan cepat. Setelah beberapa saat, Dekin tiba-tiba mendungah dan menatap Valentino dengan mata terbelalak. Di benak Dekin muncul sebuah foto. Foto Tommy yang diberikan John pada Dekin dan memintanya untuk menangkap Tommy. Namun, foto itu bukan apa-apa, tapi dia tiba-tiba teringat dengan apa yang dia katakan ketika sedang mengobrol dengan Tristan. Tristan bilang kalau orang yang ada di foto itu tampak tidak asing. Saat itu, Dekin tak merasakan apapun. Hari ini, dia akhirnya paham kenapa Tristan mengatakan foto itu tampak familiar. Kamu adalah Valentino Kusuma." Dekin kembali memuntahkan seteguk darah, sedangkan matanya tetap terbelalak lebar. Valentino Kusuma dari Asosiasi Pramas. Valentino Kusuma, Valentino Wijaya. Asosiasi Pramas adalah milikmu. Sejak awal kalian adalah satu komplotan. Namamu adalah Valentino Kusuma dan juga Tommy Wijaya. Kamu telah menjebak prajuritku dan mengelabui banyak senjata milikku. Kasar bajingan! Kasar bajingan! Dekin menelan ludahnya, lalu kembali memuntahkan darah. Dia terus berteriak marah sambil menatap ke arah langit. Ada beberapa hal yang lebih baik kebenarannya tidak diketahui. Jurus ini sungguh mematikan, tak ada yang bisa menandinginya. Omong-omong, aku masih harus berterima kasih padamu. Kalau kamu tidak mengirimiku begitu banyak senjata, aku tidak akan bisa membunuh dua kelompokmu yang jumlahnya hampir 80.000 orang. Valentino tersenyum samar, ekspresinya diliputi dengan penghinaan. Ketika menghadapi bandit wilayah selatan, mau bunuh, ya bunuh saja. Valentino tidak akan berbelas kasihan terhadap mereka. Bajingan! Bajingan! Dekin memukul dadanya dengan marah dan sudah hampir gila. Suasana hatinya saat ini, dia lebih baik mati saja. Dari awal hingga akhir, Dekin terus bermimpi bisa menguasai wilayah selatan dan segitiga emas. Siapa tahu kalau sejak awal dia telah dijebak oleh Valentino. Sejak awal, dia sedang bekerja untuk Valentino. Dia terus mengirimkan pasukan dan senjata, bagaikan orang kaya yang membagikan rezeki. Valentino mundur selangkah dengan pelan, kemudian menghadapi 20.000 lebih bandit wilayah selatan itu. Ada dua kalimat yang harus kalian ingat. Ingatlah dan bawa sampai akhirat. Lebih baik lagi kalau itu bisa terukir di jiwa kalian dan bawa ke kehidupan selanjutnya. Ketika Valentino mengatakan ini, 20.000 lebih bandit wilayah selatan itu refleks mendongak untuk menatap Valentino. Siapapun yang mengganggu negara Nagon akan dibunuh. Siapapun yang menyentuh asosiasi Maple Pavilion akan dibantai. Valentino mengambil pisau baja panjangnya, lalu mengangkatnya ke udara dengan perlahan. 17 kata itu bagaikan petir di siang bolong yang menghantam bumi, membuat hati orang-orang gemetar. Dia tidak membual, dia sudah berhasil melakukannya. Pada saat ini, Valentino membelalakan kedua matanya sambil mengangkat pedang tempurnya. Bab 2088, Pembersihan. Matahari pagi sudah mulai terbit di langit sebelah timur.
Cahaya matahari pagi yang berwarna merah pun menerpa tubuh Valentino. Kelihatannya dia seperti sedang mengenakan jubah perang berzirah emas. Sambil memegang pisau baja dan mengenakan jubah perang, Valentino bagaikan seorang dewa yang turun ke dunia. Dia memancarkan cahaya yang berkilauan, membuat orang tidak berani melihatnya secara langsung. "Bunuh!" Valentino berteriak sambil menggertakkan giginya. Pisau bajanya diayunkan ke bawah. "Dor, dor, 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 dor. Ban! Duar! Dor, dor, duar!" Dalam sekejap mata, suara pistol dan meriam pun terdengar, sedangkan peluru terus memelesat di udara. Satu demi satu peluru melesat keluar dari moncongnya dan berkumpul membentuk jaring peluru yang padat. Jaring peluru itu menyapu sepanjang jalan dan mengenai 20.000 lebih bandit wilayah selatan. "PVFT! PVFT! Ah! Ampuni aku! Aku sudah salah! PVFT! PVFT! Krak! Kami tak berani lagi! Kami tak akan berani lagi! Kami tak akan berani mengganggu negara Nagun lagi! Ah! Sakit! Mataku! Kakiku!" Suara tembakan dan meriam terus terdengar, diiringi dengan teriakan menyedihkan. Babak baru pembantaian yang mengerikan pun dimulai. Valentino tetap berdiri di lokasi kejadian sambil menyaksikan semua ini dengan matanya sendiri. Pisau bajanya menggantung rendah dan ujung pisaunya mengarah ke tanah. Namun, tangan Valentino sama sekali tidak gemetar dan malah sangat stabil. Chris dan Mario saling melirik, perasaan mereka sangat campur aduk. Harus diakui bahwa Valentino yang sekarang telah banyak berubah. Ketika dia pertama kali tiba di segitiga emas, Valentino pernah berperang beberapa kali. Akan tetapi, saat terjadi pembantaian, dia masih tidak tega untuk menyaksikannya. Jadi, dia akan bersembunyi di kejauhan sendirian. Sekarang, dia bisa berdiri di sini sambil menyaksikan seluruh proses tanpa merasa tidak nyaman. Chris tidak tahu apakah perubahan Valentino ini baik atau buruk. Namun, mereka tahu bahwa adanya sifat tegas Valentino saat ini, dia baru bisa bertahan hidup di medan perang. Dia baru bisa menakuti ratusan ribu pasukan di daerah perbatasan yang kacau ini. Belas kasihan tidak bisa memimpin pasukan. Ini merupakan ajaran yang abadi. Hal terakhir yang harus dimiliki seorang komandan adalah belas kasihan. 20.000 lebih bandit wilayah selatan itu dibantai dengan mengerikan. Satu demi satu tubuh pun berjatuhan. Prajurit Maple Pavilion di sekitar sama sekali tidak tampak terburu-buru. Jadi ketika mereka membantai musuh, mereka bukan sembarangan tembak, melainkan sesuai urutan dari depan ke belakang. Setelah baris pertama ambruk, mereka baru menembak baris kedua. Saat melihat sekeliling, mayat ada di mana-mana dan darah mengalir bagaikan sebuah sungai. Perubahan yang drastis, darah segar yang terus mengalir. Orang yang membunuh puluhan ribu orang adalah pahlawan. Valentino yang sekarang sanggup melakukan hal yang begitu kejam. Hal itu sungguh membuat orang merasa agak sedih. Pembantaian masih berlangsung sesuai urutan. Namun, matahari pagi yang tadinya sudah mau terbit perlahan menghilang. Langit pun kembali redup. Segera, awan hitam di langit mulai menyatu, terus menyatu hingga membentuk awan yang sangat gelap. Seolah-olah matahari di Cakrawala pun tidak tahan menyaksikan pemandangan berdarah ini. Awan gelap itu terus bergejolak dan makin lama makin rendah, seolah-olah mereka ingin menyelimuti semua orang. Langit tampak redup dan awan gelap yang berkumpul, membuat orang merasa sangat muram dan tertekan. "Kenapa? Tidak puas?" Valentino tiba-tiba mendongak dan melihat ke langit. "Di dunia ini, tidak ada benar atau salah. Kamu tidak puas karena aku membunuh mereka. Ketika mereka membunuh orang lain, apa kamu melakukan sesuatu? Ada yang membenci ketidakadilan. Aku tidak akan membencimu, tapi aku juga tidak akan berhenti karenamu. Lanjutkan. Bunuh mereka semua. Jangan sampai ada yang tersisa."
Valentino memerintahkan lagi, matanya sudah memerah. Begitu selesai bicara, suara tembakan seketika menjadi lebih keras. Jedor! Di dalam awan hitam, sambaran petir tiba-tiba meledak. Bagaikan bumi yang retak, tapi lebih mirip seekor naga petir perak yang bolak-balik di antara awan gelap. Haha! Valentino mencibir sambil perlahan menarik kembali pandangannya. 5 menit kemudian, 20.000 lebih bandit wilayah selatan pun tewas. Totalnya lebih dari 50.000 orang, termasuk Dekin, semuanya sudah dibantai. Ketika melihat sekeliling, tanah telah penuh dengan mayat dan memenuhi pandangan semua orang. Darah yang mengalir keluar telah mewarnai dan membasahi area tanah yang luas, menyebabkan tanah menjadi berlumpur. Setelah itu, darah segar itu telah mengalir menjadi sungai dan terus mengalir. Genangan darah itu juga mengalir ke bawah kaki Valentino, lalu perlahan mengalir menuju area dataran rendah. Ketika seorang pria murka, akan terjadi pertumpahan darah. Ketika seorang raja murka, darah segar akan membentuk sebuah sungai. Sedangkan, begitu Valentino marah, dia mengayunkan pedangnya dan memerintahkan pembantaian di wilayah selatan. Setelah Perang Dunia Pertama, ratusan ribu mayat dikuburkan dan darah segar membentuk menjadi sungai yang tak terhitung jumlahnya. Bau amis darah yang tercium di udara sangat menyengat sehingga membuat orang mual. Para bandit wilayah selatan sudah benar-benar musnah. Mulai sekarang, tidak ada bandit lagi di wilayah selatan. Sebuah era baru. Era milik Valentino, era milik Asosiasi Maple Pavilion, telah datang. Pas! 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 Valentino melangkah maju dengan pelan. Ketika sepatu bot militernya menginjak tanah yang penuh darah, bisa langsung mendengar suara percikan air. Langit sudah makin gelap dan awan gelap juga makin rendah. Di antara awan hitam, seperti ada hewan buas yang siap menyerang ketika Valentino tidak memperhatikan. Hei! Valentino mencibir, lalu tiba-tiba mengangkat pisaunya ke langit. Aku sudah membunuh mereka. Apa yang bisa kamu lakukan? Walau kamu membuat nasibku begitu sulit, kalaupun kamu membuat nasibku penuh rintangan, kamu tidak bisa mengalahkanku. Tidak bisa mengalahkanku. Lihatlah berapa banyak tangan di belakangku yang menopangku. Kamu tidak bisa mengalahkanku. Valentino memelototi langit sambil memegang pisau dengan tangan kanannya, serta menunjuk ke belakang dengan tangan kirinya. Bunuh! 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 300.000 lebih prajurit Maple Pavilion pun berteriak dengan keras hingga mengguncang langit. Gluduk! 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 Di antara awan hitam, petir mulai menyambar dan terus menimbulkan suara keras. Namun, lebih dari 300.000 prajurit Maple Pavilion berteriak keras bersama sampai menutupi suara guntur. Bahkan awan gelap yang menyelimuti di atas kepala semua orang pun hampir bubar karena teriakan yang mengguncang langit ini. Orang bilang kalau takdirku sangat sial, katanya hidupku akan penuh rintangan dan akan hidup kesepian seumur hidupku. Aku tidak percaya. Sekarang, aku telah menguasai 80% kekayaan negara Nagon dan mengendalikan 4 kota besar. Wilayah selatan, wilayah timur dan segitiga emas semuanya dimiliki oleh diriku. Aku ingin melihat apakah aku bisa membalikan dan mengubah takdir ini. Valentino menggertakkan giginya sambil berteriak lagi. Pisau perang yang dingin dan memantulkan cahaya dingin itu tiba-tiba diayunkan di udara. Hendrik bilang kalau perjalanan ke wilayah selatan kali ini merupakan titik balik nasib Valentino. Ketika Valentino bisa menang dan kembali, dia pasti bisa mengubah nasibnya. Sedangkan tebasan pisau Valentino ini adalah ucapan selamat tinggal pada masa lalu. Jedor! Gemuruh guntur yang menggetarkan bumi tiba-tiba terdengar dan hujan pun turun. Awan hitam itu bagaikan sepasang tangan tak terlihat, tiba-tiba merobek sebuah lubang dan hujan lebat langsung turun. Biur! 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 Hujan pun mengguyur semua orang.
Asosiasi Maple Pavilion. 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 Semua 300.000 prajurit Maple Pavilion langsung menatap langit sambil meneriakkan nama Asosiasi Maple Pavilion. Bab 2089, Rumah. Sekalipun air hujan menampar wajah mereka, mereka tetap berusaha membuka mata. Itu sama sekali tidak memengaruhi mereka. Pada saat ini, Valentino seakan-akan telah menjadi kepercayaan lebih dari 300.000 orang ini. Dia mengumpulkan kekuatan iman lebih dari 300.000 orang dan itu sekuat dewa. Tidak peduli siapa yang melihat Valentino, mereka pasti ketakutan. Hujan turun dengan deras selama hampir 6 jam. Pada jam 12 siang, seperti ada yang menekan tombol jeda dan hujan pun langsung berhenti. Awan gelap melayang pergi, kemudian langit menjadi cerah seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Hujan deras menyapu bersih darah dan juga wilayah selatan yang telah mengalami perang. Bahkan bau darah di udara hampir hilang. Valentino memerintah semua orang membersihkan tempat kejadian secepat mungkin. Valentino yang sedang berdiri di dekat jendela memegang sebatang rokok sambil berkata, "Di perbatasan dekat wilayah barat, gali kuburan massal. Kubur semua mayat bandit wilayah selatan di sana." "Baik, Kak Valentino. Aku mengerti." Mario tidak bertanya kepada Valentino kenapa dia ingin pergi ke wilayah barat yang di dekat perbatasan wilayah selatan. Mario hanya langsung menganggukkan kepalanya. Valentino perlahan-lahan berbalik untuk menatap Malven dan Chris, lalu berkata, "Chris, pimpin Malven dan yang lainnya untuk membiasakan diri di segitiga emas. Mungkin kelak kita bahkan bisa memiliki hubungan perdagangan. Setelah itu, untuk saat ini jangan pergi kemana-mana. Malam ini ada rapat." "Baik, Kak Valentino." Chris dan Malven juga langsung setuju, kemudian mereka meninggalkan ruangan. Valentino melihat mereka pergi, lalu dia mengisap rokoknya lagi. Sekarang, wilayah selatan sudah dijajah. Segitiga emas, wilayah selatan dan wilayah timur semuanya adalah miliknya. Valentino telah menyelesaikan misinya, jadi sudah saatnya dia pulang. Namun, sebelum dia pulang, ada beberapa hal yang harus ditangani. Ketiga tempat itu pasti harus menjalani pembagian kekuasaan baru dan pengaturan lainnya. Jika tidak, kapan saja pasti akan ada sekelompok bandit lain di wilayah selatan. Valentino harus memikirkan cara untuk menyelesaikan masalah ini dan untuk selamanya. Singkatnya, sekarang ketiga tempat itu harus digabungkan. Karena itu, dia harus secara pribadi menangani masalah ini sebelum dia bisa pulang. "Rumah!" Valentino mendongak untuk melihat langit, lalu dia bergumam. Sungguh kata yang membuat orang kangen. Di masa lalu, Valentino tidak memiliki konsep kata rumah. Dia selalu mengira wilayah perairan keluarga Wijaya adalah rumahnya. Namun, bagi Valentino muda, tempat itu hanya tempat untuk tidur dan makan. Kemudian, Valentino bertemu dengan Angel. Setelah itu, Valentino baru mengerti arti sebenarnya dari kata rumah. Ternyata rumah bukanlah tempat tinggal tetap. Rumah adalah di mana orang-orang yang kamu cintai dan orang-orang yang mencintaimu berada. Oleh karena itu, Valentino telah memiliki pemahaman baru tentang kata rumah. Setiap kali dia memikirkan kata ini, hati Valentino akan terasa tenang. Setiap kali memikirkan Angel sedang di rumah bersama dua bayi mereka di perutnya, hati Valentino terasa makin hangat. Rumah, negara, dunia. Valentino telah menjajah wilayah selatan dan melindungi negaranya. Selanjutnya, dia hanya ingin menghabiskan waktu bersama keluarganya. "Aku menggunakan waktu sebulan untuk membayar semua utangku kepada negara Nagon. Aku tidak mengecewakan Pak Reza, semua orang yang pernah membantuku dan seluruh negara Nagon. Jadi, selanjutnya aku ingin mengabdikan sisa hidupku untuk membalas kalian." Sorot mata Valentino terlihat sangat lembut. Itu adalah semacam kebahagiaan menjadi seorang ayah. Di dalam wilayah perbatasan. Di kota makmur, kamar Reza. Reza sedang berdiri di depan mejanya sambil menopang meja dengan kedua tangannya.
Hanaga, Lamerto, Aji, Yanuar dan beberapa orang yang mempunyai gelar militer pun duduk di sekitar meja itu. Ada berbagai macam orang di dalam kamar yang berjumlah tidak kurang dari 20 orang. Hari ini, Hanaga yang biasanya tidak tersenyum di depan orang, terlihat sangat aktif untuk pertama kalinya. Aku sendiri akan memberitahu kalian mengenai laporan pertempuran ini. Hanaga tersenyum dengan bangga, kemudian dia berdiri dan bertanya, "Kalian kenal menantuku, Valentino, kan?" Kenal. Semua orang pun tersenyum, tapi mereka tetap mengangguk dengan serius. Hari ini, dia telah memberikan kita dan negara Nagun sebuah hadiah yang sangat besar. Apa hadiah besarnya? Salah satunya adalah dia melenyapkan para bandit di wilayah selatan. Para bandit wilayah selatan telah berkembang selama bertahun-tahun. Apa yang mereka andalkan? Mereka mengandalkan 100.000 tentara milik John. Jadi, sumber yang mendorong para bandit wilayah selatan untuk mengincar kita adalah orang-orang John. Dan hari ini menantuku, Valentino, menggunakan trik pintar untuk memancing musuh. Setelah perang selesai, dia membunuh 95.000 dari 100.000 tentara John. Kemudian, Valentino langsung memotong kepalanya. John tidak bisa mengatakan apa-apa, jadi dia hanya bisa mengakuinya. Aku ingin bertanya kepada kalian, menantuku hebat, kan? Hanaga berdiri di depan semua orang sambil memberikan pidato. Saat ini, dia tidak memiliki martabat seorang perwira bintang 3, tapi tidak ada yang menertawakannya. Karena semua orang juga merasa senang. Oleh karena itu, semua orang menyetujui perkataan Hanaga. Hebat sekali. Aku juga mengakui kalau Mayor Valentino memang luar biasa. Saat semua orang sedang tertawa, seorang pria paruh baya bertanya dengan cemas. Oh, iya. Jenderal Hanaga, John sudah menderita kerugian sebesar itu. Apa dia tidak melakukan apa-apa? Sebelumnya aku pernah bertemu dengannya. John ini bukan pria yang bersedia menerima kekalahan. Ada? Bagaimana mungkin dia tidak melakukan apa-apa? Dia langsung memimpin sisa bawahannya ke wilayah selatan. Tapi, Valentino menghalangi bawahannya dan tidak membiarkan mereka lewat. Saat dia sampai, pertempuran sudah berakhir. 50.000 bandit wilayah selatan sudah akan berlutut. Kemudian, dia menggunakan perjanjian denganku untuk memeras Valentino. Coba kalian menebak akhirnya. Menantuku menyuruhnya pergi mencari orang yang memiliki perjanjian dengannya. Kalau John tidak mau mengalah, maka Valentino akan menghajarnya. Apa hubungannya itu dengan Valentino? Setelah Hanaga selesai berbicara, semua orang tertawa terbahak-bahak. Anak itu benar-benar hebat. Aku takut kepribadiannya yang terlalu jujur dan terus terang. Sekarang aku lega. Ketika saatnya menimbulkan masalah, kamu harus menimbulkan masalah. Ini disebut mengetahui bagaimana menjadi fleksibel. Haha. Semua orang menyadari setelah mereka makin memahami Valentino, mereka makin menyukainya. John jelas tidak mau mengalah. Dia masih ingin menantang menantuku. Pada akhirnya, menantuku menamparnya 3 kali berturut-turut. John langsung ditampar, kemudian kembali dengan wajah masam. Kemudian, Hanaga memberitahu semua orang tentang hal-hal berikutnya secara detail. Apa? Valentino benar-benar menampar John? Hebat sekali. Siapa yang berani melakukan hal seperti itu? Pokoknya aku tidak berani. Setidaknya identitas kita tidak mengizinkan kita melakukan itu. Semua orang benar-benar merasa kagum kepada Valentino, lalu mereka menghela napas. Yanuar sekali lagi berkata, Astaga, pemuda itu! Astaga! John adalah seorang jenderal. Dia mempunyai pangkat yang setara dengan Yanuar. Namun, Valentino malah menampar John. Bukankah ini berarti Valentino terlalu tidak menghormati seorang jenderal? Bab 2090, pangkat terlalu tinggi tidak cocok. Mau bagaimana lagi? Sekarang Mayor Valentino telah menguasai segitiga emas, wilayah selatan dan wilayah timur. Dia memiliki 300.000 bawahan, jadi dia bukan orang yang boleh disinggung dengan mudah. Itu adalah kepercayaan dirinya.
ucap Haji dengan kagum. Semua orang mengangguk. Dengan kekuatan Valentino yang sekarang, tidak ada yang berani meremehkannya. 300.000 orang. Orang sebanyak itu tidak mudah dilawan seperti dengan 3.000 orang dan 30.000 orang. Terlebih lagi, saat itu John hanya mempunyai beberapa ribu orang. Kecuali dia bodoh, dia baru akan melawan Valentino sampai akhir. Salah satu pria parubaya yang pernah berurusan dengan John berbisik. Tapi, kurasa John tidak akan membiarkannya begitu saja. Dia adalah pendendam. Dia bahkan mungkin akan mencari kesempatan untuk membalas dendam. Itu sudah pasti, tapi kita tidak perlu khawatir. Valentino bisa mengatasinya, kata Hanaga sambil melambaikan tangannya sedikit. Lalu, untuk sementara dia mengakhiri topik ini. Karena saat ini ada hal yang lebih penting yang harus dia lakukan. Jadi, nanti mereka baru akan membicarakan hal-hal lain. Mereka harus membahas hal yang sedang ada di depan mata mereka dulu. Lamerto, rangkum seluruh catatan menantuku untuk semua orang. Aku minum air dulu, ya? Hanaga menunjuk Lamerto, kemudian dia segera duduk untuk beristirahat. Lamerto buru-buru mengangguk, lalu dia berjalan ke depan semua orang. Saat itu, Mayor Valentino meninggalkan kota makmur pada malam hari dan mereka hanya bertiga. Waktu itu, dia juga hanya seorang letnan. Setelah dia tiba di segitiga emas, dia membentuk asosiasi Promise. Lalu, dalam waktu kurang dari 10 hari, dia telah menguasai semua segitiga emas. Setelah itu, dia mulai menangani para bandit wilayah selatan dengan terus-menerus menyusun rencana untuk menjebak, serta membunuh hampir 80.000 bandit wilayah selatan. Kemudian, demi menolong para prajurit di perbatasan kita, Mayor Valentino berada dalam bahaya, lalu melarikan diri sendirian untuk bertempur di wilayah timur. Dalam waktu 20 hari, Valentino beroperasi dalam 2 jalur. Saat dia memimpin asosiasi Maple Pavilion dari jarak jauh, dia juga bertarung di wilayah timur. Di bawah pimpinan Valentino, asosiasi Maple Pavilion telah menyusun strategi untuk membingungkan musuh. Mereka diam-diam membuat musuh pergi untuk mengambil keuntungan. Kemudian, mereka terus-menerus berperang dan membunuh banyak sekali musuh. Kemarin lusa, Valentino baru menyerang dalam skala besar. Dalam sehari, dia melenyapkan wilayah timur, lalu menjadi penguasa wilayah timur. Setelah itu, Valentino bergabung dengan asosiasi Maple Pavilion untuk menyerang dari 2 sisi. Ditambah dengan mata-mata yang sebelumnya ditanam Valentino di wilayah selatan, mereka membunuh ratusan ribu musuh dalam pertempuran dan menang telak. Semua bandit di wilayah selatan sudah tidak ada. 95.000 prajurit John juga sudah dibunuh. Dan John sendiri ditampar 3 kali oleh Valentino. Setelah itu John kembali ke kampung halamannya. Lamerto berdiri di hadapan semua orang sambil tidak memegang dokumen apapun. Akan tetapi, dia berbicara dengan sangat jelas. Dia menceritakan semua pencapaian yang telah dibuat Valentino selama periode waktu ini. Tentu saja, banyak hal yang diungkit Lamerto secara singkat. Namun, semua orang bisa membayangkan kesulitan dan bahaya prosesnya. Semua yang telah dilakukan Valentino adalah agar terjadinya pertempuran akhir hari ini. Kalau Valentino menguasai segitiga emas, dia bisa menyerang wilayah selatan tanpa gangguan. Lalu, dengan berulang kali mencelakai dan membunuh para bandit wilayah selatan, Valentino tentu bisa secara drastis mengurangi kekuatan para bandit wilayah selatan. Yang paling penting adalah jika John tidak ingin menyerahkan wilayah selatan, Valentino hanya bisa menggunakan kekuatannya sendiri untuk mengisi kekosongan para bandit wilayah selatan. Kebetulan, ini sesuai dengan rencana Valentino. Makanya, Valentino bisa membunuh 95.000 orang dari 100.000 prajurit John. Pencapaian yang hebat ini benar-benar membuat orang kagum. Meskipun ada banyak hal yang sebelumnya mereka sudah pernah mendengar, setelah mendengar Lamerto mengungkitnya lagi, mereka tetap merasa emosional. Itu benar-benar membuat darah orang mendidih. Dalam kehidupan ini, kalau aku bisa pergi ke medan perang bersama Mayor Valentino, aku akan mati tanpa penyesalan. Beberapa orang sama-sama menghela napas. Yang lain juga terus mengangguk. Mereka juga berpikir seperti itu. Sepanjang waktu ini, Reza tidak bersuara. Dia hanya tersenyum. Saat ini,
dia bahkan merasa sedikit bangga. Waktu itu, kenapa aku pintar sekali? Kenapa aku bisa kepikiran membiarkan Valentino yang pergi mengendalikan situasi di perbatasan? Ini benar-benar ide genius yang sebelumnya belum pernah terjadi. Tapi, aku malah terpikir ide itu. Sepertinya aku memang pandai menilai orang. Reza tidak bersuara, tapi dia sedang memuji dirinya sendiri dalam hati. Hanaga mengulurkan tangan untuk mengetuk meja. Lalu, dia menatap semua orang sambil bertanya. Aku telah memberitahu kalian begitu banyak, jadi aku ingin bertanya. Menantuku hebat, kan? Hebat. Benar-benar hebat. Aku sangat mengaguminya. Ketika dia kembali, aku akan mengadakan pesta. Yanuar dan yang lainnya langsung mengutarakan isi hati mereka. Senyuman Hanaga langsung menghilang, kemudian dia menepuk meja. Dia menatap semua orang dengan ekspresi serius sambil berkata, Hebat, kan? Kalau begitu, cepat berikan menantuku pangkat tinggi. Kalian pikir aku membuang air liurku di sini untuk bermain dengan kalian? Semua orang tercengang saat mendengar itu. Mereka pun terdiam. Mereka baru mengerti setelah Hanaga bersikap aktif tadi, ternyata dia sedang menunggu momen ini. Ternyata semua kata yang diucapkan Hanaga adalah untuk memperjuangkan pangkat Valentino. Tidak masalah, Jenderal Hanaga. Aku akan mendukungmu. Aku juga. Aku pasti mendukungmu. Lebih dari 20 bos di ruangan itu tidak ragu sama sekali. Mereka semua mengangguk dan setuju. Hanaga mengangguk, lalu menatap Reza. Dukungan orang lain adalah dukungan, tapi pada akhirnya, keputusan Reza adalah yang terpenting. Ini karena bahkan dengan status Reza, itu bukan sesuatu yang bisa dia putuskan. Hanya Reza yang bisa mengajukan pangkat Valentino kepada petinggi. Reza langsung berkata, Tentu saja aku setuju. Hanaga pun merasa senang, lalu dia menyesap tehnya. Tapi, Hanaga, menurutmu, pangkat apa yang cocok untuk Valentino? Reza menatap Hanaga dan meminta pendapatnya. Sebelum ini, itu adalah sesuatu yang bahkan tidak berani dipikirkan Hanaga. Karena meskipun itu Tuan Besar Yuanda, dia hanyalah junior Reza. Namun, sekarang sudah berbeda. Sekarang Valentino telah membuat prestasi besar dan masa depannya cerah. Tentu saja, posisi Hanaga sebagai ayah mertuanya juga meningkat. Dulu orang-orang menghormati si anak karena ayahnya, sekarang orang-orang menghormati si ayah karena anaknya. Kalimat ini bukan pernyataan kosong. Karena Hanaga mempunyai menantu yang hebat, sebagai ayah mertua, dia juga terpengaruh. Hanaga meletakkan cangkir tehnya, kemudian berdiri untuk menjawab. Aku rasa meskipun Valentino sangat hebat, dia masih muda. Jadi, kalau pangkatnya terlalu tinggi, itu juga tidak cocok. Hanaga berhenti sebentar, lalu dia berdeham sebelum berkata, Bagaimana kalau kita memberikannya pangkat Panglima dulu? Bab 2091, tidak cukup pantas. Ya, Panglima. Pang, apa katamu? Awalnya Reza mengangguk, tapi lalu dia langsung menatap Hanaga dengan mata terbuka lebar. Yang lain juga menoleh ke Hanaga dengan ekspresi bingung. Hanaga terlalu kentara ingin melindungi keluarganya. Bagaimana kalau memberikan Valentino pangkat Panglima dulu? Apa-apaan dengan tatapan Gan itu? Kenapa tidak langsung memberikan jabatan gubernur militer milik Reza kepada Valentino saja? Dengan sikap yang tegas, Hanaga langsung bertanya kepada semua orang. Kenapa? Apa menantuku tidak cukup pantas? Menurut peraturan negara Nagon, bisa ada 2 perwira bintang 3. Posisi kedua ini hanya bisa menjadi miliknya. Semua orang diam. Valentino pantas mendapatkannya, tapi usia dan senioritasnya terlalu lemah. Sebagai kebanggaan ketentaraan di generasi ini, Hanaga juga seorang pejuang selama 10 tahun. Dia telah membuat banyak layanan berjasa sebelum dia bisa menjadi panglima. Lalu, Reza baru bisa menjadi gubernur militer setelah dia lebih dari 60 tahun bertempur di selatan dan utara. Sedangkan Valentino telah dipromosikan dari letnan menjadi mayor dalam lebih dari sebulan.
Sekarang dia harus dipromosikan menjadi panglima? Ini tidak mungkin. Juga tidak realistis. Hanaga, itu pasti tidak boleh. Reza mengernyit. Dia tidak berusaha menekan Valentino. Namun, masalah ini benar-benar tidak mudah ditangani. Tentu saja Hanaga tahu bahwa ini sulit. Jika mudah, dia tidak perlu tarik ulur sampai sekarang. Lagi pula, sebagai perwira bintang 3, aku juga tidak sehebat menantuku. Kalau orang sehebat dia tidak dapat posisi panglima, maka aku juga tidak pantas menempati posisi ini. Kalau tidak, aku sangat malu. Kata-kata Hanaga membuat Reza agak tidak berdaya. Sebelum Reza sempat mengatakan apa-apa, Hanaga mengancamnya lagi. Namun, masalah ini benar-benar bukan sesuatu yang bisa Reza putuskan. Reza terdiam selama beberapa detik sebelum menjawab dengan tegas. Dia hanya bisa menjadi jenderal, tidak boleh lebih tinggi lagi. Oke, Anda boleh mengajukannya dulu kepada petinggi. Hanaga melambaikan tangannya dan juga tidak bersikeras. Reza merasa tadi Hanaga sengaja meminta harga tinggi, kemudian menawar, kan? Reza merenung sejenak sebelum mengangkat ponselnya. Dia akan mencoba memperjuangkan Valentino di depan semua orang. Nanti jangan sampai ada orang yang merasa kesal. Hal semacam ini harus dihindari jika bisa dihindari. Bagaimanapun juga, semua orang di ruangan ini memiliki posisi penting di ketentaraan. Jika ada kejanggalan dalam hati mereka, akan terjadi masalah dengan mudah. Setelah telepon tersambung, Reza langsung ke intinya dengan berkata, "Halo, bantu aku menghubungkan panggilan ke kantor pusat." Tidak tahu apa yang telah dikatakan orang di ujung telepon, tapi kemudian Reza mengangguk dan menunggu. "Halo, ini kantor pusat." Di ujung telepon, suara pria parubaya yang tenang terdengar. "Pak Julio, ini Reza Tandi." Sahut Reza dengan memperkenalkan dirinya. "Pak Reza, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Sekarang orang itu tidak ada di sini. Kalau ada apa-apa, Anda bisa memberitahu saya dulu," kata Julio kepada Reza dengan sopan. Reza tidak menolak. Dia pun memberitahu Julio tentang masalah itu karena Reza tahu sebagai seorang asisten, Julio masih sangat berkuasa. Menjadi pejabat tingkat 7 di sisi Perdana Menteri, pasti bukanlah omong kosong belaka. Terlebih lagi, Julio adalah asisten pribadi orang itu, bukan? Setelah mendengar perkataan Reza, Julio segera menjawab dengan tenang. "Jenderal? Tidak bisa, Pak Reza." Julio langsung mengatakannya dengan lugas seolah-olah ingin menjelaskan suatu fakta. "Kenapa tidak?" Reza tercengang. Dia sudah mengalah dan hanya mengajukan pangkat jenderal, tapi juga tidak bisa. Pelayanan berjasa, senioritas dan usianya tidak cukup. Anda bisa mengerti ketiga alasan ini, kan? Nada bicara Julio terdengar tenang dan kata-kata yang dia ucapkan membuat Reza tidak bisa membantah. Bagaimana pelayanan berjasanya tidak cukup? Dia telah melakukan apa yang tidak bisa kita semua lakukan. Reza diam selama beberapa detik, lalu akhirnya dia berkata, "Dia tidak hanya melenyapkan para bandit di wilayah selatan, tapi dia juga menggunakan strategi cerdik untuk membunuh 95.000 prajurit John. Pertempuran ini bisa membuatnya mendapatkan pangkat jenderal." "Valentino membunuh 95.000 prajurit John?" Julio tercengang. Dia baru saja mengetahui ini. "Kamu tidak tahu?" tanya Reza. Reza pun mengerutkan keningnya dan merasa sedikit tidak senang. Valentino dan yang lainnya tidak hanya tidak dapat bantuan dari mereka, tapi Julio juga tidak peduli dengan hidup atau mati Valentino. "Pak Reza, akhir-akhir ini ada banyak sekali urusan internasional di lingkup petinggi. Oleh karena itu, saya menyaring semua berita dari perbatasan." Julio menghela napas. Dari suaranya, dia terdengar sedikit lelah. "Kalau begitu, sekarang kamu tahu kalau Valentino sudah menang telak dan menyelesaikan misinya. Kita harus menghadiahinya. Pangkat jenderal adalah sesuatu yang pantas dia dapatkan."
Reza menganggukkan kepalanya. Dia tidak tertarik dengan urusan Julio, jadi dia sekali lagi mengajukan permintaannya. Pak Reza, ini bukan pertama kalinya kita membicarakan hal ini. Dari awal, Anda sudah membuat rencana untukku. Anda bilang, setelah Valentino menyelesaikan misinya dan kembali, Anda ingin melakukan ini dan itu. Saya juga sudah setuju. Ketika saatnya tiba, saya akan menjadikannya seorang brigadir jenderal. Sekarang kenapa Anda mengubah kata-kata Anda? Kata Julio dengan nada yang jelas terdengar agak kesal. Namun, kali ini Reza menebalkan mukanya dan tidak peduli apakah Julio kesal atau tidak. Benar. Aku pernah berkata kalau Valentino kembali setelah membersihkan wilayah selatan, aku akan memintamu untuk menjadikannya seorang brigjen. Tapi sekarang, dia tidak hanya sudah menjajah wilayah selatan, tapi juga wilayah timur. Selain itu, dia juga melenyapkan pasukan John. Dia telah menguasai segitiga emas, wilayah selatan dan wilayah timur. Pertempuran ini pasti akan membuat perbatasan jera dan membuat para bandit di tempat lain diam untuk waktu yang lama. Ini berarti Valentino telah menyelesaikan beberapa misi. Bukankah seharusnya hadiahnya ditambah? Ucapan Reza membuat Julio tercengang lagi. Dia juga telah menjajah wilayah timur. Ini. Julio terdiam saat mendengar itu. Pokoknya, aku tidak peduli. Sekarang Valentino sudah menguasai 3 tempat dan ada 300.000 prajurit. Kalau kamu membuatnya kecewa, saat dia menimbulkan masalah apapun, nanti aku tidak akan bisa mengendalikannya. Sampai jumpa. Reza mendengus dan langsung bersikap keras kepala. Namun, bagaimanapun juga, Reza tidak terburu-buru mengakhiri panggilannya. Julio menghela napas, lalu berkata, Pak Reza, Anda jangan terlalu emosi. Saya akan membicarakan hal ini dengan orang itu. Tunggu panggilan saya. Setelah itu, Reza baru tersenyum. Kemudian, dia menutup teleponnya dengan lembut. Reza menatap semua orang dan berkata sambil tersenyum. Hal ini mungkin akan diterima. Pasti akan diterima. Pak Reza memang hebat. Pak Reza hebat. Semua orang pun bertepuk tangan dengan gembira. Yanuar juga berkata dengan ikhlas. Kalau bahkan orang hebat seperti Valentino hanya bisa menjadi brigjen, maka aku benar-benar merasa tidak nyaman dan malu sebagai seorang jenderal. Hahaha. Semua orang tertawa terbahak-bahak. Bab 2092, menggemparkan perbatasan. Yanuar berpikir sejenak, kemudian berkata lagi. Meskipun Valentino mendapat pangkat jenderal, paling tinggi dia akan setara denganku, kan? Sebelumnya dia pernah mengancamku dan menyuruhku meminta maaf. Kalau pangkatnya lebih tinggi dariku, aku akan meminta maaf. Tapi, kalau kami sepangkat, maka aku akan kehilangan harga diriku. Yanuar merenung sejenak, kemudian mengingat kejadian di masa lalu. Hanaga pun tersenyum sambil menatap Yanuar dengan sorot mata yang penuh arti. Apa mereka mengira hal ini sudah berakhir? Belum, ini belum berakhir. Hanaga sudah meninggalkan medan perang. Meskipun sekarang dia masih adalah panglima, kekuasaannya akan perlahan-lahan menghilang dan ini tidak bisa dihindari. Selain itu, kekuatan Hanaga juga akan menjadi makin lemah. Reza memang baik pada Valentino, tapi Reza sudah sangat tua. Sepertinya dia sudah tidak bisa tinggal lama di ketentaraan. Jadi, Hanaga harus memikirkan cara untuk mengangkat Valentino lebih tinggi. Mengangkat Valentino setinggi yang Hanaga bisa. Hanya ketika Valentino memiliki pangkat lebih tinggi, dia baru tidak akan mudah diinjak-injak. Ini adalah pikiran Hanaga. Untuk pikiran ini, dia juga bersedia melakukan banyak upaya. Pukul 4 sore, di wilayah selatan. Sesuai dengan perintah Valentino, prajurit Maple Pavilion yang tak terhitung jumlahnya pergi ke pertempuran secara serempak. Beberapa kuburan massal digali di tepi wilayah selatan yang dekat dengan wilayah barat. Lubang-lubang yang sangat dalam dan besar ini adalah tempat peristirahatan para bandit wilayah selatan. Setidaknya, Valentino menguburkan mayat mereka. Hal ini sudah dianggap baik. Awalnya, mereka berpikir setelah mereka dibunuh prajurit Maple Pavilion, mayat mereka tidak akan dikubur.
Semua orang bekerja sama, jadi dalam sekejap lubang besar sudah selesai digali. Ada orang yang bertanggung jawab untuk mengangkat mayat, serta ada orang yang bertanggung jawab untuk membersihkan medan perang. Mereka meratakan tanah dan membersihkannya. Mulai sekarang, wilayah selatan ini juga adalah kediaman Valentino dan yang lainnya. Tentu saja mereka harus membersihkannya secara teliti. Valentino bersiap-siap untuk menghubungkan segitiga emas, wilayah timur dan wilayah selatan menjadi satu perbatasan. Kemudian, dia akan membangun garis pertahanan yang kuat. Dengan begitu, satu lapisan perlindungan dapat ditambahkan ke perbatasan negara Nagon lagi. Setidaknya, tidak ada yang akan berpikir untuk menyerang negara Nagon dari ketiga tempat itu. Hanya saja, saat ini rencana itu masih dipersiapkan oleh Valentino. Berita tentang pertempuran hari ini di wilayah selatan juga sudah menyebar. Lagi pula, tidak ada yang bisa disembunyikan dari dunia ini. Bagaimana bisa gerakan besar yang disebabkan oleh baku hantam hampir 500.000 orang disembunyikan? Selain itu, Valentino juga tidak ingin menyembunyikannya dan membiarkan berita itu bocor. Namun, orang-orang di luar tidak tahu banyak secara detail. Mereka hanya menebak. Valentino juga bisa mengubah berita yang mereka tahu dengan sedikit dorongan. Pada akhirnya, berita dari mulut ke mulut menyebar sehingga semua orang mengetahui kalau pemenang terbesar dalam pertempuran tersebut adalah Asosiasi Maple Pavilion dari Segitiga Emas. 20 hari yang lalu, Ketua Asosiasi Maple Pavilion dibunuh oleh para bandit wilayah selatan, jadi Asosiasi Maple Pavilion sangat marah. Kemudian, mereka mengumpulkan semua prajurit dan pergi sejauh 18 km ke seberang untuk mengacaukan wilayah selatan. Lebih dari 100.000 bandit wilayah selatan pun mati. Tidak ada yang selamat. Setelah berita ini menyebar, banyak pasukan yang ketakutan dan detak jantung mereka meningkat. Ternyata Asosiasi Maple Pavilion sangat kuat. Mereka tidak boleh disinggung. Mereka benar-benar tidak boleh disinggung. Mereka benar-benar membalas dendam tanpa belas kasihan. Dengan 300.000 prajurit, Asosiasi Maple Pavilion mengacaukan wilayah selatan dan menaklukkan wilayah timur. Berita itu seperti tornado yang menyapu ke segala arah. Wilayah utara dan wilayah barat pun sudah mendapat berita itu. Untuk sementara, semua pasukan besar dan kecil tercengang. Sudah berapa tahun sejak hal besar seperti itu terjadi? Meskipun para bandit wilayah barat dan utara jarang berhubungan dengan wilayah lainnya, sebagai sama-sama bandit perbatasan, para bandit wilayah barat dan timur juga merasa sedih karena sekarang wilayah selatan dan timur sudah dilenyapkan. Banyak orang menebak apakah ada rahasia yang lebih dalam hal ini. Namun, tidak ada yang bisa menebak. Satu-satunya hal yang mereka tahu adalah Asosiasi Maple Pavilion tidak boleh disinggung. Jika tidak, mereka bisa menyerang kapan saja. Kenapa? Karena wilayah timur adalah tetangga wilayah utara, sedangkan wilayah selatan adalah tetangga wilayah barat. Lalu, sekarang Asosiasi Maple Pavilion terletak di wilayah selatan, wilayah timur dan segitiga emas. Jika Asosiasi Maple Pavilion pergi ke arah barat, mereka bisa langsung tiba di wilayah barat. Jika mereka pergi ke arah utara, mereka bisa menyerang wilayah utara. Oleh karena itu, kemunculan Asosiasi Maple Pavilion benar-benar membuat kedua wilayah itu tidak bisa berbuat apa-apa. Namun, sebenarnya para pemimpin cerdas dari pasukan besar tidak begitu khawatir. Meskipun wilayah selatan kuat, mereka bukan yang terkuat di antara 4 perbatasan besar. Baik wilayah barat dan wilayah utara tidak sebanding dengan wilayah selatan dalam jumlah orang dan kecanggihan peralatan. Oleh karena itu, mereka tidak perlu terlalu takut dengan Asosiasi Maple Pavilion. Namun, walaupun mereka tidak takut, akhir-akhir ini mereka telah membatalkan banyak rencana mereka. Sejujurnya, banyak yang sudah dihentikan. Semua rencana harus menunggu sampai kehebohan di wilayah selatan berlalu. Pertempuran penaklukan perbatasan Asosiasi Maple Pavilion sudah cukup untuk dicatat dalam sejarah. Pukul 6 sore. John meninggalkan wilayah selatan untuk kembali ke kota perbatasan kecil di negaranya. Awalnya, dia memiliki tempat tinggal sendiri di wilayah selatan. Namun,
Sekarang seluruh wilayah selatan telah dijajah oleh Valentino. John mana bisa tinggal di wilayah selatan lagi? Jadi, sekarang dia sudah diusir kembali ke kampung halamannya. Di luar perbatasan negara Nagon penuh dengan tempat kacau. Kalau menyusuri tempat-tempat kacau itu, kamu tentu bisa mencapai negara lain. Pada dasarnya, tata letak 4 perbatasan utama seperti ini. 4 perbatasan utama tersebut tidak ada kontak langsung antar negara, jadi sangat mudah untuk terjadi sesuatu. Oleh karena itu, daerah perbatasan ini dibagi seperti laut lepas. Sekarang John dan anak buahnya telah keluar dari daerah itu untuk kembali ke kota perbatasan negara mereka. Dengan begitu, mereka tentu bisa memastikan keselamatan mereka. Walaupun Valentino sangat berani, dia tidak akan berani menginjakkan kaki di tempat ini dengan mudah. Kalau tidak, dia akan menghadapi penindasan dan pembalasan seluruh negeri. Tidak ada yang bisa melindunginya. Fuuh! Setelah John masuk ke kamarnya, dia baru menghela napas lega. Setelah duduk lalu minum 2 gelas air, suasana hati John pun membaik sedikit. Dia tidak mau mengakuinya, tapi dia harus mengakui kalau hari ini sebenarnya dia benar-benar ketakutan karena Valentino. John adalah jenderal bintang 2 yang memimpin lebih dari 100.000 prajurit. Statusnya sangat tinggi. Namun hari ini, dia malah ditakuti oleh seorang pemuda berusia 20-an. Tidak hanya itu, pemuda itu juga menamparnya 3 kali di depan ratusan ribu orang. Jika berita ini tersebar, orang-orang akan tertawa sampai menangis. Jika bukan karena identitasnya, John bahkan ingin membunuh semua 5.000 anak buahnya agar aibnya tidak terungkap. Sialan! Bagaimana aku melapor kepada petinggi? John mengeluarkan ponselnya, lalu mematung untuk waktu yang lama. Pada akhirnya, dia masih tidak berani menelepon.